Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode ke-21 dengan judul Candra Kawangan. Dalam seri yang ke-616 ini didukung oleh para pemain Naryo sebagai Kelabang Hitam, Rifki sebagai Pak Suku, Haris sebagai Pak Dilah, Lanti sebagai Putri Hijau, Kasdu sebagai Pak Lurah, Haryono Priyono sebagai Gelagah Biru, Siska sebagai Mbok Urip, Aris sebagai Jogoboyo, Bambang Jeger sebagai Sangkar Angin, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati Rimbunan Hutan Soto. Mereka akan menemukan sesuatu. Gelagah Biru dan Sima akan menjadi bangkai. Mereka akan merasakan. Tapi saya cemas sekali, Mbak Kelabang. Jangan-jangan kita dibilang menipu mereka nantinya. Itu urusanku. Yang penting kita tidak melakukan apa-apa. Toh yang melakukan Bayu Sangkar. Jadi ya tidak perlu kau cemaskan. Sangkar Angin, dia adalah kakak seperguruan Mbak Kelabang. Simpan rahasia itu baik-baik ya. Agar mereka tidak mengetahui hubunganku dengan Sangkar Angin. Saya sudah cemas sekali loh, Mbak Kelabang. Kalau kita sampai ketahuan, maka kita segera meninggalkan tempat ini saja. Kalau istriku bisa bertarung begitu, ilmunya cukup tinggi. Jadi selama ini Nak Gelagah Biru tidak tahu. Sima orangnya alim, Bu. Dia tidak pernah memamerkan kemampuannya. Kalau sedang sama saya, dia manja sekali. Tidak tahunya ia memiliki kemampuan begitu tinggi. Lalu apa yang harus kita lakukan, Nak? Dia dalam keadaan bahaya. Orang botak itu bisa mematahkannya. Dia itu perempuan. Bagaimana saya bisa menolongnya, Bu? Kau memang luar biasa. Aku jadi curiga padamu. Pantas Dimas Kelabang tidak mampu menandingimu. Dan ia memanggil aku. Perempuan dari manakah kau? Kau tidak perlu tahu dari mana asal-usulku. Yang jelas kau memiliki niat jahat. Kau memiliki niat buruk untuk membunuh kami. Jadi tak ada gunanya kau bertanya masalah asal-usul kami. Kalau aku bertanya tentang asal-usulmu, biar aku bisa menyampaikan pada kerabatmu. Jikalau kau telah menjadi bangkai. Jangan mimpi, Sangkar Angin. Aku tidak akan mundur, cuma hanya karenamu. Mampuslah kau. Kalung baru ya? Bagus loh. Ini kan hadiah dari Pil Tuntas. Tahu kan Pil Tuntas? Mudah kok. Nonton aja Mega Sinetron di RCTI hari Minggu 7:30 malam. Kiranya gimana sih? Pertama, sebutkan salah satu pemain Mega Sinetron RCTI. Mudah kan? Nah, kedua, jangan lupa sebut juga nama sponsor Mega Sinetron tersebut. Terus? Alamatkan ke PO Box 5555 Jakarta 11.000. Sekali lagi, PO Box 5555 Jakarta 11.000. Hadiah kalungnya banyak, 100 kalung emas selama 5 bulan. Ingat ya, kalung emas dari Pil Tuntas. Kalau lagi harinya, tersiksa. Saya mah enggak, Jeng. Minum saja Pil Tuntas, haid jadi lancar. Pegel ya? Nyerinya? Mulusnya? Pokoknya tuntas, tas. Berkat Pil Tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil Tuntas memperlancar haid. Produksi Deltomed.
Kau mampu. Kau jangan kaget, Sangkar Angin. Apabila aku mampu menangkal seranganmu. Sudah kukatakan, kau jangan besar mulut dan kau jangan merasa paling sakti. Ada orang yang mampu menandingimu. Baik. Kalau kau menginginkan aku bersungguh-sungguh kepadamu. Kau memang sungguh-sungguh akan membunuhku. Dan kau akan membunuh kami semua. Jangan kau kira aku ini seekor semut. Kami ini orang yang masih butuh hidup. Dan kami bisa melawanmu. Bagus kalau begitu. Jika itu yang kau inginkan, terpaksa ku gunakan aji-aji andalanku. Ayo, gunakanlah. Jangan kau kira aku tak mampu menghadapimu. Niat ingsun amadeg aji sangkar bayu. Jagat ingsun jagat angin. Sukmo ingsun sukmo angin. Ingsun nyawiji mring angin. Sangkar Bayu. Putri Hijau berjumpalitan di udara ketika menghindari sambaran ajian sakti Bayu Sangkar, di mana andalan sapu angin itu benar-benar sangat mengerikan. Setiap kali ia mencampakkan kedua tangannya dan menghempaskan di depan dadanya, maka muncullah semburan-semburan putih yang menimbulkan kekuatan dahsyat. Semua serangan yang ditujukan pada Putri Hijau hanya membentur udara kosong. Beberapa pohon raksasa tumbang berantakan. Kau... Jangan mengira kalau aku orang kecil, tidak mampu melawanmu. Ayo, tunjukkan kemampuanmu, Sangkar Angin. Aku tidak akan mundur sedikit pun. Ayo, majulah. Jangan mundur. Aku benar-benar akan membunuhmu. Jangan main-main, Sangkar Angin. Kau mengeluarkan serbuk racun dari kantong kulitmu. Hati-hatilah dengan serbuk racunmu itu. Siapa yang terkena serbukmu itu, dia akan bergumul dengan maut. Aku memang akan mengirimmu ke alam maut. Agar kau tahu bahwa aku tidak main-main. Aku memperingatkanmu. Aku telah siap. Ayolah. Bersiaplah. Dengan gesit, Putri Hijau menghindari semburan-semburan debu beracun itu. Serbuk beracun itu menghampirinya dan mengejar-ngejarnya. Namun dengan lincah ia menepisnya dengan selendang hijaunya. Tanpa diduga oleh Sangkar Angin, wajahnya tersampok oleh debu beracunnya sendiri. Debu beracun yang disampok dengan selendang hijau oleh Putri Hijau itu langsung membentur wajah dan seluruh tubuhnya. Ia sempoyongan mundur. Putri Hijau melangkah menghampirinya. Siapa yang bermain api, dia akan hangus. Siapa yang bermain air, dia pasti akan basah. Karena kau memainkan serbuk beracun, maka kau akan keracunan sendiri. Aku akan membalasmu.
Orang gundul tadi mau membunuh kami. Terpaksa saya melawannya. Di mana orang gundul itu tadi? Entahlah Pak Lurah. Saya tidak tahu kemana ia lenyap. Ia mengaku Sangkar Angin yang memiliki Bayu Sangkar. Sangkar Angin? Jogoboyo? Iya, Pak. Apakah kau tahu siapa Sangkar Angin? Aku seperti pernah mendengar nama itu. Kalau tidak salah, Sangkar Angin adalah pendekar tangguh yang memiliki ajian Bayu Sangkar. Ia tinggal di puncak Semeru. Oh, iya. Aku baru ingat sekarang. Apa arti semua ini? Kalau tidak salah, Sangkar Angin adalah kakak seperguruan Mbah Klabang. Ada sesuatu. Maksud Pak Lurah? Kau pun tidak boleh menyembunyikan sesuatu di hadapanku. Aku yakin kau jauh lebih tahu dari aku mengenai Bayu Sangkar. Mengenai Mbah Klabang kau juga lebih paham. Maksud Pak Lurah? Nah, sudahlah. Kau jangan bohong padaku. Kau pasti tahu rahasia di balik mereka. Nah, kemukakanlah padaku. Saya kurang tahu persis, Pak Lurah. Kau jangan membodohi aku, Paman Jogoboyo. Selama aku masih bersabar, kau ini bertanggung jawab penuh atas segala keamanan yang terjadi di Sotoh. Dan sekarang ini kalau ada masalah seperti ini, kau bertanggung jawab penuh. Dan aku sebagai kepala desa berwenang untuk menuntut penjelasan. Pak Lurah, apa maksud Pak Lurah? Kau nampaknya sembunyikan sesuatu di hadapanku. Itu yang kurang kusuka. Apa yang sebetulnya terjadi antara Sangkar Angin dan Mbah Klabang? Tadi kita berpapasan dengan Mbah Klabang. Dan sekarang kita melihat sendiri perkelahian Simah dan Sangkar Angin. Aku tidak mau orang yang tinggal di desaku celaka. Itu saja, Jogoboyo. Pak Lurah. Walah, Pak. Setiap hari begitu terus. Pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu. Pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti Bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum Strong Pass agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa rajin-rajinlah minum Strong Pass. Insya Allah hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strong Pass, kapsulnya lelaki, produksi Deltomed Jamu Gunung Kiri. Paman Jogoboyo, sudahlah, jangan berselisih paham. Kami selamat, kami bebas dari ancaman itu. Bukan itu maksud kami, Nak Simah. Tapi kami ada urusan sendiri. Saya hanya menyarankan agar dalam menghadapi masalah ini, jangan terjadi perselisihan di antara kita. Pak Lurah, Jogoboyo, kami pergi. Kami mohon izin. Kali saat dia dipanggil, mereka masih ragu-ragu untuk mendekati Putri Hijau. Demikian juga Pak Lurah menangkap keganjilan di antara kedua orang yang telah dibela oleh Simah itu. Putri Hijau tidak mau memperpanjang persoalan antara Pak Lurah dan Jogoboyo. Ia segera melerai kedua orang tua itu. Untuk menengahinya, ia pun pamit hendak pergi. Ia memanggil Mbok Urip dan Gelagah Biru. Tetapi Mbok Urip dan Gelagah Biru masih bingung karena belum memahami apa yang terjadi. Kakang, Mbok Urip, kemari. Simah? Dok, Pak Lurah dan Paman Jogoboyo telah mengizinkan agar kita segera meninggalkan tempat ini. Ada baiknya kita segera pamit. Pak Lurah, kami mohon diri. Kami mohon diri, Pak Lurah. Kami mohon pamit, Pak Lurah. Iya. Pergilah dengan damai sejahtera. Tapi, Nak Simah. Pak Lurah, saya tidak ada waktu lagi. Saya khawatir jika mereka kembali mengejar kami. Sehingga tidak ada kesempatan lagi untuk berlari. Baiklah tanya padaku. Pak Lurah, saya tidak berbohong. Saya tidak tahu persis mengenai latar belakang Mbah Klabang dan Sangkar Angin. Keduanya menginginkan orang-orangku mati.
Keduanya bermotifkan dendam. Aku tidak mau hal itu terjadi. Pak Lurah, saya memang dekat dengan Mbah Klabang. Tapi mengenai hubungan pribadi antara mereka, saya tidak tahu persis. Percayalah pada saya. Saya cukup lama mengabdi pada Pak Lurah. Apakah Pak Lurah sudah tidak percaya lagi pada saya? Masalahnya bukan percaya atau tidak, Jogoboyo. Ini masalahnya mengenai keselamatan salah satu pendudukku. Kalau Simah dan Gagah Biru bukan pendudukku, tapi Mbah Urip itu rakyatku. Aku berhak melindunginya. Kalau kedua tamunya menimbulkan keresahan di desa kita, apakah kita akan membiarkannya? Kau jangan berpikiran sempit. Aku tidak ingin menghukum orang yang tidak bersalah. Apalagi sampai menumpahkan darah. Bagaimana dengan Pak Gebluk di desa kita? Aku berharap segera berlalu. Setelah Simah dan Gagah Biru pergi disertai Mbak Urip. Yang aku ingin ketahui sekarang, tolong jelaskan bagaimana sampai sangkar angin turut campur terhadap masalah kita. Aku tidak mengenalnya dengan baik. Aku tidak ingin terjadi saling memperalat. Nah, kalau sudah seperti ini, jadinya persoalan semakin rumit. Kau tahu siapa sangkar angin itu? Sungguh, Pak Lurah. Adik Kelapa, tolonglah aku. Tolong aku, Adik Kelapa. Gagang, Tolong tawarkan aku dari serbuk beracun ini. Gagang. Kulitmu menjadi hangus dan hitam seperti ini. Aku terkena racunku sendiri. Tolonglah aku, Kelapa. Bawalah aku ke Telaga Sarangan. Bawalah aku. Tempatnya sangat jauh. Apakah aku bisa membawa diri atau tidak? Gagang, letak Telaga Sarangan cukup jauh dari sini. Iya. Bagaimanapun juga aku harus menempuh perjalanan itu. Itulah sebabnya aku minta tolong padamu. Aku harus berendam sehari semalam di tengah Telaga Sarangan. Setelah itu aku pun akan kembali menuju ke Ranupane. Iya, aku harus berendam di Telaga Ranupane. Di antara air panas yang mengandung belerang. Hal itu harus kulakukan setelah aku membersihkan diri di Telaga Sarangan. Sebelum itu, aku tidak mungkin selamat dari racun ini. Tolonglah aku, Adi. Jangan sampai ini terlambat. Baiklah. Ayo Kakang, aku gendong kau. Aduh. Mbah Klabang tidak menyia-nyiakan waktunya lagi. Ia segera menyambar kakak seperguruannya yang membawa kabur menuju ke Telaga Sarangan. Kalung baru ya? Bagus loh. Ini kan hadiah dari Pil Tuntas. Tahu kan Pil Tuntas? Mudah kok. Nonton aja Mega Sinetron di RCTI hari Minggu 7:30 malam. Caranya gimana sih? Pertama, sebutkan salah satu pemain Mega Sinetron RCTI. Mudah kan? Nah, kedua, jangan lupa sebut juga nama sponsor Mega Sinetron tersebut. Terus, alamatkan ke PO Box 5555 Jakarta 11.000. Sekali lagi, PO Box 5555 Jakarta 11.000. Hadiah kalungnya banyak. 100 kalung emas selama 5 bulan. Ingat ya, kalung emas dari Pil Tuntas. Kalau lagi harinya, tersiksa. Saya mah enggak, Jeng. Minum saja Pil Tuntas. Haid jadi lancar. Pegel ya? Nyerinya? Mulutnya? Pokoknya tuntas. Tas. Berkat Pil Tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil Tuntas memperlancar haid. Produksi Deltomed. Sementara itu, Simah dan Gelagah Biru serta Mbok Urip telah sampai di suatu tempat di pinggir hutan Popoh.
Mereka berjalan berhari-hari menyusuri semak belukar, menghindari kejaran orang-orang Sotoh. Aku tak mengira orang yang ramah seperti itu lama-lama bisa beringat sekali. Itulah manusia, Kakang. Kita tidak tahu apa salah kita, tapi mereka mau membunuh kita. Mereka bilang kalian membawa sial, Dok. Nak. Membawa sial? Iya, kedatangan kalian dikira membawa sial dan aib di desa Sotoh. Sebelum kalian datang, memang tidak terjadi apa-apa. Tapi semenjak kalian datang ke rumah Simbo, terjadilah pagebluk. Banyak anak-anak yang mati. Sakit pagi, sore mati. Malam sakit, pagi mati. Dila dan suku jadi beringat pada kalian. Kami dituduh dengan adanya pagebluk di Sotoh. Memprihatinkan. Menurutmu bagaimana, Sima? Apakah benar kita ini pembawa sial? Begitu, Mah? Itu tidak benar, Kakang. Kau tahu? Menurut Simbo, kalian tidak membawa sial. Justru kalian, karena kalian, Simbo mendapat berkah. Simbo dapat rezeki. Ya, kalau tidak, tentu saja Simbo tidak ikut kalian. Sadarlah akan hal ini. Tapi mereka telah menghakimi kita. Kita akan dibunuh. Itulah kunci yang terakhir. Kalau kau tidak melawan, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku benar-benar tidak menduga apabila kau pintar bermain silat. Bahkan melawan pendekar pelontos itu, sangkar angin. Tawanya seperti angin. Gerakan-gerakannya seperti angin. Bahkan saat memukulmu, dia luar biasa. Kau mampu menggunakan selendangmu untuk melindungi diri. Dari mana kau belajar ilmu itu, Sima? Sejak kecil, aku telah mempelajarinya, Kakang. Jadi aku sangat hafal. Mengapa kau tidak terus terang kepadaku? Kalau aku tahu kau memiliki kemampuan seperti itu, aku tidak akan mengajakmu berlari. Aku akan mengajakmu bertanding melawan Ronggo Lelono. Itu tak perlu. Semuanya telah berlalu. Tak perlu ada kerusuhan. Tak perlu ada permusuhan. Kau lihat sendiri. Aku tak mau mencelakakan orang lain. Sangkar angin celaka karena senjata rahasianya sendiri yang akan digunakan untuk melukaiku. Seorang pendekar sejati mengapa tega melukaimu? Tega melawan. Nampaknya ia hanya diperalat oleh orang-orang Sotoh. Aku melihat ada sindikat di balik kerusuhan ini. Oh alah, Pak. Setiap hari begitu, terus pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu. Pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti Bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indra itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum strong pass. Agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa, rajin-rajinlah minum strong pass. Insya Allah, hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strong pass, kapsulnya lelaki. Produksi Deltomet Jamu Gunung Kiri. Maksudmu, Mbah Kelabang memperalat sangkar angin untuk membunuhku? Tidak. Tampaknya yang memperalat mereka justru Paman Jogoboyo. Sima. Jadi, Jogoboyo yang menyebabkan semua ini, Saya yakin, Mbok, bahwa Jogoboyo ingin merongrong kekuasaan Pak Lurah, yang selama ini sangat baik di mata rakyat Soto. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi konflik di antara mereka.
perselisihan akan menimbulkan keretakan dalam persaudaraan. Ada baiknya hal ini terjadi, supaya mata rakyat terbuka dengan keberadaan Jogoboyo di sisi Pak Lurah. Oh, dasar kurang ajar itu Jogoboyo. Orang seperti itu seharusnya pantas disingkirkan. Mbok Urip jadi geram dan marah sekali saat Simah menyampaikan bahwa yang bersalah yang menimbulkan bencana di Sotoh adalah Jogoboyo. Gelagah Biru masih terdiam, merenungkan apa yang disampaikan oleh Simah. Gelagah Biru, Simah, dan Mbok Urip telah sampai di pinggir hutan Popo. Setelah berlelah dan susah payah melalui kerimbunan hutan belantara Sotoh, mereka penat sekali. Mereka beristirahat di pinggir kali. Hati mereka menjadi sedih saat menerka adanya kerusuhan di Sotoh yang disebabkan oleh keserakahan Jogoboyo. Orang seperti Jogoboyo itu sebaiknya disingkirkan saja daripada menimbulkan malapetaka seluruh rakyat Sotoh. Semua telah terjadi, Mbok. Kita menjadi korban. Ya, tak apalah kalau memang ini yang menjadi takdir kita. Yang penting kita sekarang telah bebas dari amarah mereka. Dan kita tak perlu memikirkan lagi. Tapi Simbok sungguh tidak terima. Simbok benci sekali dengan orang yang namanya Jogoboyo itu. Kalau saja Simbok tahu masalah ini dari pertama, pasti Simbok rela mati menghadapinya. Semua itu saya pahami setelah menghadapi Mbah Klabang dan kelompoknya. Dan setelah Mbah Klabang dan kelompoknya lenyap, kenapa tiba-tiba muncul Sangkar Angin? Sementara Sangkar Angin memiliki tempat yang amat jauh. Untuk apa ia jauh-jauh datang ke sini, meninggalkan puncak Mahameru? Untuk apa? Jadi, menurutmu Mbah Klabang memperalat Sangkar Angin untuk membunuh kita? Iya. Karena desakan Mbah Klabang, maka Sangkar Angin ingin turun tangan menyingkirkan kita. Mbah Klabang. Sudahlah, adik. Tunggu aku di pinggir danau Sarangan ini. Biar aku membersihkan diriku. Kakak, kalau aku tertinggal terlalu jauh, aku tidak bisa menjagamu. Jangan khawatir. Paling-paling kalau aku tidak bisa bertahan dengan dinginnya air telaga ini. Ya, kalau takdirku sudah demikian, maka selamatkanlah ilmu yang diberikan guru. Jangan sampai lenyap begitu saja. Tidak, Kakak. Kau pasti akan hidup. Kaulah yang hak untuk tinggal di Mahameru, menggantikan kedudukan guru. Sudah. Tinggalkan aku. Tinggalkan aku. Sangkar Angin tak menghiraukan Mbah Klabang yang masih cemas akan dirinya. Kini ia berusaha menggerakkan kedua tangannya dan membersihkan sekujur tubuhnya. Kini ia berendam sampai sebatas leher. Guru, aku tahu ini salah, Guru. Kalau aku tidak salah, tentu serbuk maut ini tidak menimpa diriku. Kenapa bisa begini, Guru? Maafkan aku. Racun serbuk mautku kini melukai sekujur tubuhku. Guru, siapa Guru? Siapa perempuan cantik itu hingga mampu mengalahkan mantra sucimu? Guru, aku tidak mampu, Guru. Sangkar Angin,
Tiap muridku berhak untuk mendapatkan sangkal angin putu. Kekuatan dari penjuru mata angin yang melindungi diri dari segala mara bahaya. Sangkal angin, engkau bisa jahat dan engkau bisa pula baik. Semua tergantung pada hati nuranimu. Sangkal angin, tidak seorang pun ingin bahwa dirinya dilihat buruk. Aku menghargaimu karena kau mau berguru padaku. Tapi ingat, bakat burukmu bisa membawamu ke alam kegelapan. Guru, betapa kejamnya aku, Guru. Dengan gampang dipengaruhi kelabang hitam. Aku terpengaruh oleh bisikannya untuk membelanya dari hinaan seorang perempuan cantik. Perempuan yang membawa sial di desa Soto. Sangkarangin, kau tahu makna yang kuberikan kepadamu? Kau adalah kekuatan inti angin yang bisa memporak-porandakan dunia. Atau yang bisa memberikan kesejukan kepada setiap manusia. Nah, untuk saat ini, pikirkanlah kemana arah langkah tujuan. Guru, maafkan aku. Niat ingsun asusuci diri. Wadak ingsun kang reget iki supaya dadi resik lan suci. Kanggo ngluwari racun lebu kang ngregeti wadakku. Banyu suci ing tlaga iki kanggo sarana ngresiki wadakku. Suci. Niat ingsun nyuwun suci. Asesuci setianing Gusti. Kakang, maafkan aku. Kulibatkan dirimu pada masalah pribadiku. Kakang. Kalang baru ya? Bagus loh. Ini kan hadiah dari Pil Tuntas. Tahu kan Pil Tuntas? Mudah kok. Nonton aja Mega Sinetron di RCTI hari Minggu 7:30 malam. Caranya gimana sih? Pertama, sebutkan salah satu pemain Mega Sinetron RCTI. Mudah kan? Nah, kedua, jangan lupa sebut juga nama sponsor Mega Sinetron tersebut. Terus? Alamatkan ke PO Box 5555 Jakarta 11.000. Sekali lagi, PO Box 5555 Jakarta 11.000. Hadiah kalungnya banyak. 100 kalung emas selama 5 bulan. Ingat ya, kalung emas dari Pil Tuntas. Kalau lagi harinya, tersiksa. Saya mah enggak, Jeng. Minum saja Pil Tuntas. Haid jadi lancar. Pegelnya? Nyerinya? Mulutnya? Pokoknya tuntas. Tas. Berkat Pil Tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil Tuntas memperlancar haid. Produksi Deltomed. Mengapa kau libatkan saudaramu dalam masalah pribadimu, Kelabang Hitam? Sungguh aku tidak menginginkan hal ini. Setiap guru sangat mengharapkan kebaikan bagi murid-muridnya. Sekarang, kalau kau tenggelamkan semuanya dalam lembah hitam, maka kau akan merasakan buah pekerti lakumu. Mengapa hal ini bisa kulakukan? Aku tidak mengira bisa seperti ini akibatnya. Guru, maafkan aku. Aku akan menebus semua salahku ini. Kelabang Hitam, ayolah, Kakak, kau berhasil. Baru mulai Kelabang Hitam. Aku harus kembali membersihkan diri di Danau Pane malam ini juga. Tolonglah bawa aku ke sana. Iya Kakak. Ayo Kakak. Mbah Kelabang dengan sigap menyambar tubuh sangkar angin, membawa terbang melayang sangkar angin yang masih tak berdaya.
Setelah membersihkan diri dari Telaga Sarangan, mereka menuju ke tenggara, ke Telaga Ranupane. Sementara itu, orang-orang Pak Lurah berada di rumah Mbah Klabang. Pak Lurah dan Jogoboyo menuju ke rumah Mbah Klabang untuk meluruskan persoalan yang mereka hadapi dengan perempuan cantik di hutan soto. Klonwun. Klonwun. Mbah Klabang memang begitu, Pak Lurah. Jarang sekali menyaut tamunya yang datang kemari. Saya akan mencoba masuk ke dalam. Itu tidak sopan, Jogoboyo. Lebih baik kita menunggu pintu rumahnya dibukakan. Kalau ia tak mau membukakan pintunya, ya sudah. Tak perlu kita memaksakan diri. Saya terbiasa kemari, Pak Lurah. Biarlah saya ke dalam. Saya akan membuka pintunya dan masuk ke dalam. Siapa tahu kalau ia sedang berdoa atau semedi di dalam. Tidak. Aku tidak mengizinkanmu, Jogoboyo. Kita di sini saja. Klonwun. Mbah Klabang. Ini aku, Mbah Klabang, Pak Lurah. Pak Lurah Soto. Mbah Klabang. Klonwun, Mbah. Oh alah, Pak. Setiap hari begitu terus, pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu. Pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum Strongpass agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa rajin-rajinlah minum Strongpass. Insya Allah hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strongpass, kapsulnya lelaki, produksi Deltomet Jamu Gunung Kiri. Mbah Klabang. Klonwun, Mbah. Pak Lurah, percayalah pada saya. Mbah Klabang pasti sedang semedi. Dan hal itu tidak bisa diganggu. Kalau begitu, kita menunggunya di sini. Sampai ia mendengarkan ketukan pintunya. Pak Lurah, Mbah Klabang tidak akan pernah membukakan pintu. Dia sudah mengerti kalau kita yang perlu kita dipersilahkan langsung masuk. Itu aturan di mana, Jogoboyo? Sekarang kaulah yang perlu mendengarkan aku. Bukan aku yang terus mendengarkannya. Baiklah, Pak Lurah. Mbah Klabang. Klonwun. Mbah Klabang. Pak Lurah benar-benar tidak mengerti apa sebetulnya yang terjadi pada diri Mbah Klabang. Ia juga belum mengerti mengapa Jogoboyo seakan-akan membela orang tua itu. Ia semakin penasaran kalau terjadi sesuatu atas diri orang tua yang telah menunjukkan kesalahpahamannya di sotoh itu.